akan memulai program Tanggul Laut Raksasa. Ini program lama, ini sudah dicanangkan tahun 1994, berarti 30 tahun. Tapi sampai sekarang belum jalan. Nah, rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tapi mungkin harus diperbaiki, harus ini. Ini ada salah satu, ini untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa. Ya. Pertama di Jakarta, Teluk Jakarta, ya, utara Pulau Jawa, karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional di pantai utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Maju dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membacakan salah satu program kerja dari pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu pembangunan Giant Seawall atau Tanggul Laut Jakarta. Dikutip dari liputan6.com, Prabowo berencana untuk membangun Giant Seawall di Pantura Jawa hingga Jateng. Menteri Koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di Pantura Jawa masuk ke dalam salah satu rencana Presiden Prabowo Subianto. AHY mengatakan bahwa Prabowo berulang kali menekankan pemerintah ingin seluruh masyarakat pesisir aman dari ancaman bahaya semisal banjir abrasi. Giant Seawall juga menjadi concern dan jadi salah satu agenda yang penting dan strategis. Bapak Presiden juga menyampaikan dalam beberapa kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi, ujar AHY di Jakarta Kamis 31 Oktober 2024. Di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 km sekian. Itu tanahnya kan semakin turun. Kita tahu dan bahaya banjir abrasi tadi selalu menghantui masyarakat di pesisir utara, ungkap AHY. Tak hanya di pesisir utara Jakarta saja, pemerintahan Prabowo menilai sisi pantai utara Jawa dari wilayah Banten hingga Jawa Tengah pun perlu dilindungi oleh Giant Seawall. Sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi, ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana. Tetapi ini adalah proyek yang sangat luar biasa. Tentunya harus dipastikan sekali lagi rencananya matang betul, imbuh AHY. Ex-Menteri ATR BPN ini tak memungkiri tujuan pembangunan Giant Seawall adalah untuk menyelamatkan manusia. Namun ia tidak menutup kemungkinan jika proyek itu nantinya bisa membawa manfaat ekonomi untuk jangka panjang. Selebihnya kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu. Kita harus melakukan studi secara cermat, tetapi sejumlah negara yang sudah melakukan itu juga telah berhasil. Sekali lagi meningkatkan ekonomi negara tersebut, kata AHY. Oleh karena itu, kami juga akan terus melakukan perencanaan. Saya juga akan berkonsultasi dengan Bappenas misalnya, dan stakeholders lainnya karena pembangunan infrastruktur yang besar dan strategis semacam itu benar-benar membutuhkan masukan dan juga kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder. Ia menambahkan, pembangunan tanggul laut raksasa untuk menyelamatkan 50% PDB Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ikut berperan dalam pembangunan tanggul laut raksasa Giant Seawall di wilayah Pantura Jawa.
Ia mengungkapkan alasan mengapa tanggul laut raksasa itu perlu dibangun. Prabowo mengatakan pembangunan tanggul laut tersebut demi menyelamatkan perekonomian Pulau Jawa yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Tadi disampaikan oleh Pak Menko Airlangga bahwa Jawa masih menyumbang lebih dari 50% PDB atau produk domestik bruto. Sehingga saya kira semakin urgen kita memusatkan perhatian pada kondisi ini, kata Prabowo dalam acara Seminar Nasional Pembangunan Tanggul Laut di Kempinski Hotel Jakarta Rabu 10 Januari tahun 2024. Jadi ini konteksnya adalah statement dari Bapak Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden, dan waktu itu beliau masih menjabat sebagai Menhan dan beliau sangat concern terhadap pembangunan tanggul laut raksasa ini. Kemudian lanjut Prabowo, sebagai tulang punggung ekonomi nasional, justru masyarakat wilayah pesisir Pulau Jawa itu masih hidup memprihatinkan akibat permasalahan banjir rob. Permasalahan ini mengemuka saat dirinya melakukan aktivitas kampanye di berbagai wilayah pesisir Jawa. Tiap beberapa tahun saya kampanye dan mengunjungi daerah-daerah itu. Dari tahun 2014 saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruang tidur, ruang makan dengan air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang saya bisa buat untuk segera merubah, ujar Prabowo waktu itu. Jadi Pak Prabowo sudah melihat ya kondisi secara real masyarakat yang hidup di pesisir pantai utara Jawa itu, banyak sekali rumah-rumahnya yang memang secara bertahun-tahun itu tenggelam dengan adanya banjir rob ini. Nah, oleh karena itu Prabowo mendorong percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant seawall di wilayah Pantura Jawa. Dia berharap pembangunan tanggul laut raksasa tersebut akan menyelamatkan perekonomian Pulau Jawa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kita harus kumpulkan otak-otak terbaik bangsa. Segera kita percepat pembangunan giant seawall untuk selamatkan bangsa Indonesia, terutama 50 juta masyarakat yang hidup di Pantura Jawa. Ekonomi yang begitu besar sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, pungkas Prabowo. Nah, itu tadi memang salah satu permasalahan ya. Jadi memang Pulau Jawa itu dari berbagai sumber memang diprediksi akan tenggelam bila tidak ada di pantai utara ya, di pantai utara itu akan tenggelam bila tidak ada penanganan. Dan sekarang kalau kita berada di ataupun kita sedang menyusuri pantai utara Jawa itu akan terlihat banyak sekali muka air tanah yang turun, sehingga banyak perkampungan-perkampungan, rumah-rumah warga khususnya yang ada di Demak, di Pekalongan, di Jakarta Utara dan sebagainya itu banyak yang tenggelam. Nah, lanjut, ini tak ingin 50 juta warga Jawa tenggelam, Prabowo terpanggil untuk bangun tanggul laut raksasa. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merasa terpanggil untuk ambil bagian dalam proyek tanggul laut raksasa giant seawall di pesisir pantai utara Jawa. Jadi berita ini konteksnya adalah ketika beliau masih belum jadi presiden ya. Tapi memang perhatian beliau untuk mendorong terwujudnya giant seawall ini sudah menjadi cita-cita beliau untuk menyelamatkan perekonomian Pulau Jawa dan juga masyarakat khususnya di pesisir utara Pulau Jawa. Meskipun proyek tanggul laut raksasa itu bukan tanggung jawabnya, Prabowo tidak ingin nasib 50 juta warga di Pantura dipertaruhkan, sebab penurunan muka tanah
atau degradasi tanah terus terjadi di wilayah itu setiap tahunnya. Saya ingin sampaikan latar belakang bagaimana saya merasa terpanggil untuk lebih memusatkan perhatian kepada Giant Seawall ini. Kita harus kumpulkan otak terbaik bangsa, segera kita percepat pembangunan Giant Seawall untuk selamatkan bangsa Indonesia, terutama 50 juta masyarakat yang hidup di Pantura Jawa, ujar Prabowo dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu 10 Desember tahun 2024. Prabowo menganggap pembangunan Giant Seawall sebagai masalah yang serius, karena itu merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan air laut, terjadinya abrasi hingga hilangnya banyak lahan. Terutama kualitas hidup sebagian rakyat kita yang sungguh-sungguh mengenaskan dan sama sekali tidak manusiawi. Itu tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah, tegas Prabowo. Prabowo pun mengaku telah beberapa kali mengunjungi kawasan-kawasan yang terancam tenggelam di pantai utara Jawa. Prabowo menemukan masih banyak masyarakat yang hidup dengan rumah terendam. Terus terang saja, bukan kapasitas saya sebagai Menhan, tapi kapasitas saya sebagai pemimpin politik. Tiap berapa tahun saya kampanye dan kunjungi daerah-daerah itu, ungkap Prabowo Subianto. Dari 2014 saya lihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruang tidur, ruang makan, air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah lalat, nyamuk, dan sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan kelak di kemudian hari, tapi segera. Nah, itu adalah ungkapan dari Prabowo Subianto pada saat beliau sebelum menjadi pejabat presiden, dan saat ini sudah terkonfirmasi setelah beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, maka melalui menterinya tadi kita sudah dapat informasi melalui AHY bahwa pembangunan Giant Seawall akan direalisasikan pada saat pemerintahan era Prabowo Gibran ini. Semoga segera terrealisasi untuk Giant Seawall, karena itu sangat penting sekali ya. Jadi memang benar apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Intinya kalau kita berada di pantai utara Jawa itu sekarang kondisi sangat memprihatinkan, karena perkampungannya bisa tenggelam, rumahnya tenggelam, dan setiap tahun masyarakat itu dibebani untuk mengeluarkan pengeluaran karena harus selalu meninggikan rumahnya. Setiap tahun meninggikan rumahnya sampai ada yang hidup hampir mencapai atapnya. Kalau sudah tenggelam baru masyarakat itu pindah, dan bahkan ada beberapa warga yang bertahan dengan membangun rumah-rumah panggung di pantai pesisir utara Pulau Jawa ini. Jadi mari kita dorong untuk pembangunan Giant Seawall ini agar bisa terrealisasi dan menjadi program yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat di pantai utara Pulau Jawa. Nah, kita lanjut rencana Pak Prabowo ini untuk membangun Giant Seawall ini juga dikonfirmasi juga melalui Hasyim Joyo Hadikusumo ya. Kita bacakan beritanya, dikutip dari detikfinance.com ya. Hasyim buka-bukaan proyek tanggul laut raksasa era Prabowo. Jakarta, dikutip dari detik.com. Hasyim Joyo Hadikusumo bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY Kamis 31 Oktober tahun 2024. Jadi bertemu pada hari ini ya. Keduanya bertemu di kantor AHY dan membahas terkait proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Hasyim menjelaskan Presiden Prabowo Subianto bakal menggarap proyek yang berlokasi di utara Pulau Jawa itu. Menurutnya, tanggul laut raksasa telah direncanakan sejak tahun 1994 namun tak kunjung berjalan.
Program ini program lama. Ini sudah dihitung pada tahun 1994. Berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan. Ujar AHY di kantor ujar Hasyim di kantor AHY di Jakarta Pusat Kamis 31 Oktober tahun 2024. Hasyim juga menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai karena pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat di pantai utara Jawa itu yang merupakan lumbung padi ya, banyak sawah-sawah itu banyak tenggelam. Kalau kita lihat melalui tol Pantura itu, kalau kita dari Batang Pekalongan ya menuju ke arah Semarang dan Solo itu banyak lahan-lahan pertanian yang berada di pinggir laut itu terancam juga akan tenggelam juga. Nah, Hasyim juga menambahkan adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh 2-3 presiden karena mungkin skala proyek ini sangat besar sekali dan membentang dari Banten sampai ke Jateng bahkan sampai ke Jawa Timur. Sangat wajar ya kalau kita menilai bahwa proyek Jansi Wall ini mungkin tidak akan selesai di era kepresiden Prabowo Subianto saja, namun harus juga dilanjutkan di era kepresidenan berikutnya. Tapi setidaknya proyek tanggul laut raksasa ini sudah dimulai dan juga bisa memberikan dampak yang positif ya, daripada kita harus melihat pantura Pulau Jawa ini tenggelam karena tidak melakukan apa-apa. Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun, mungkin 2 atau 3 presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai dari sekarang, terang adik kandung Prabowo Subianto ini. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam. Bisa berapa juta hektar sawah kita akan hilang. Ini semacam emergensi, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama, tegasnya. Menurut Hasyim, saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Nah, tanggul laut raksasa itu dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam. Pertama di Jakarta, Teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles. Kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera, beber Hasyim Joyohadikusumo. Ya, memang betul sih. Seperti yang tadi kita sampaikan, banyak lumbung-lumbung pangan nasional ya. Artinya untuk persediaan lahan-lahan pertanian yang subur itu banyak berada di wilayah pantai utara Pulau Jawa ya. Jadi tentu harus kita dukung salah satu program dari Prabowo ini terkait dengan pembangunan Giant Sea Wall. Ditemui di kesempatan lain, AHY menyebut proyek tersebut cukup penting, terlebih ada 40 km lebih muka tanah yang semakin turun. Pak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi di Jakarta, misalnya pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer itu tanahnya semakin turun, kata AHY di Kementerian PPN atau Bappenas Jakarta Pusat Kamis 31 Oktober tahun 2024. Nah, itu ya kawan-kawan tadi sudah terkonfirmasi dari 2 berita
baik dari statement Menteri Menko AHY dan juga Pak Hasim yang menyampaikan bahwa ada rencana untuk pembangunan giant seawall di pantai utara Jawa. AHY ini juga menyinggung bahaya banjir rob yang menghantui masyarakat di pesisir utara Pulau Jawa. Oleh karena itu, selain penting secara lingkungan, proyek tanggul laut raksasa ini juga penting untuk menjaga keamanan masyarakat. Kita tahu dan bahaya banjir abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara. Sebetulnya kalau ditaruh lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana, tutup AHY. Nah itu ya beberapa statement yang mudah-mudahan bisa membuat lega khususnya masyarakat di sekitar pantai utara Pulau Jawa. Akan dibangun giant seawall yang bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi penurunan muka air tanah ini. Ya, selanjutnya kita baca komentar-komentar dari netizen yang berada di situs beritadetik.com dan juga liputan 6 ya, yang kita kutip pada hari ini. Dari Tottenham aja, yes benar Pak Hasim jalani, tapi Pak kenapa Bapak nggak masuk di kabinet aja? Ya kita tidak tahu ya, mungkin karena beliau adik kandung langsung, mungkin ada hambatan-hambatan psikologis kalau beliau langsung menjadi menteri di kabinet Prabowo Gibran ini. Lalu selanjutnya ada Frank de Boer, sekiranya jika membangun giant seawall sangat penting dan memakan waktu pembangunan selama 20 tahun, seharusnya sudah dimulai tahun 2014, bukan IKN dulu. Ya, pembangunan proyek berskala besar itu memang tergantung dari keputusan politik dan juga kemauan politik dari pemimpin. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan secara khusus yang menjadi dasar lah setiap presiden, setiap pemimpin itu mengambil keputusan itu gitu ya. Jadi mungkin pembangunan IKN itu dibangun terlebih dahulu karena ya IKN menjadi simbol terkait dengan pemerataan, simbol dari pembangunan ekonomi kota yang berkelanjutan dan juga green economy ya, dan lain sebagainya sebagai kota masa depan. Nah kalau untuk giant seawall ini baru dimulai dari sekarang karena Pak Prabowo ingin menyelamatkan 50 juta warga Pantura terkait dengan penurunan muka air tanah ini. Nah ini dibalas komennya oleh Yonik, proyek IKN itu lebih penting bro, biar negara tidak terpecah belah akibat pembangunan cuma terkonsentrasi di Pulau Jawa tok, dan negara selalu cuma dikuasai orang Jawa juga. Lagian itu mencegah Jakarta tenggelam karena overload jumlah penduduk sehingga tidak nyaman lagi untuk dihuni. Yes, cukup masuk akal juga ya. Lalu ada Spoonman ini juga berkomentar, presiden yang sebenarnya waka. Suherman berkomentar, waduh nih orang cari cuan lagi, padahal nih orang bukan menteri atau kepala badan tapi mau cari cuan di proyek sana sini. Waduh presiden KKN lagi dong, wele-wele. Ya ini komentar yang negatif ya, karena ya bukan cari cuan tapi itu adalah salah satu juga bagaimana solusi-solusi yang tampak nyata di depan mata kita, khususnya permasalahan kronis ya yang dihinggapi masyarakat di sekitar pantai utara Jawa ini bisa dapat diselesaikan. Ya kita beri waktu dan kita beri kesempatan kepada beliau-beliaunya ini untuk membuktikan dan juga merealisasikan programnya untuk mengatasi permasalahan di Pulau Jawa. Kalau kita selalu bersikap negatif thinking terus, ya tidak akan ada kegiatan yang jalan karena semuanya sudah di stigma ataupun sudah dicurigai dengan hal-hal yang negatif. Ada anak alay, syukurlah ada pejabat yang ingatkan untuk kerjakan proyek secepatnya bos ya itu.
Nah, itu adalah beberapa komentar-komentar dari netizen yang kita kutip juga dari situs beritadetik.com ya. Nah, jadi intinya proyek Giant Sea Wall itu sangat penting menurut kami dan juga bisa menyelamatkan 50 juta warga. Dan bagi kalian yang tinggal di sekitar pantai utara khususnya Pulau Jawa itu memang benar-benar mengalami penurunan muka air tanah yang membuat banyak rumah-rumah perkampungan, areal persawahan dan lain sebagainya itu tenggelam ya, turun. Saya punya keluarga di salah satu di Semarang itu ya, dia buat perumahan sampai rumahnya itu tenggelam dengan adanya banjir rob itu. Jadi dan yang terjadi itu banyak sekali, membentang dari pantai utara Jawa ya, di Pekalongan, di Semarang, di Demak dan mungkin sampai ke Jawa Timur dan sebagainya. Jadi memang ini proyek yang sangat besar sekali, proyek raksasa ya, namun ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan, karena masalah-masalah penurunan muka air tanah itu kan karena disebabkan salah satunya adalah air tanah itu tidak karena banyak diambil oleh untuk kegiatan air minum, muka air tanahnya itu, dan tidak kembali lagi ke tanah sehingga terjadi muka air tanah yang terus-menerus turun seperti itu. Nah, itu salah satu program Prabowo Gibran yang kita update ya terkait dengan pembangunannya. Semoga segera terrealisasi dan juga bisa memberikan manfaat kepada warga masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka silahkan berkomentar, ataupun kalau punya pendapat lain juga silahkan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.